那便毁了这里吧。玉兰宗，两种异火相融，这个家伙，这家伙真的疯了！云岚宗那帮白痴，怎么把他惹到这份上了？小远，你先冷静下来。上当，今日就是你的死期！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens episode spesial 3 tahun Nalan Nyaran part 7. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. 我说过，生死关头我会救你。给我安静点，他又不是你的亲人，这么关心他做什么？ 多谢了。 Melanjutkan cerita kemarin di mana Yunleng yang sudah berada di sekte Mystic Lord dan dia berencana melaporkan kejadian tersebut pada Yunsan. Lalu pada saat dia berjalan di koridor, Yunleng bertemu dengan Yunzi. Sontak saja Yunzi menanyakan perbuatan Yunleng yang meninggalkan sekte secara diam-diam. Scene berpindah di kediaman Xiao. Di situ tetua agung Xiao terkejut karena orang yang menyerangnya dari sekte Mystic Lord. Lalu Xiaoyan pun marah karena Yunleng telah menghancurkan keluarganya. Dia pun berencana untuk menyelamatkan sang ayah. Tetapi menurut tetua agung, jika Yunleng berada pada posisi penting di sektenya, dia pun khawatir jika sebelumnya Xiaoyan bertarung dengan Nalan Nyaran di sekte Mystic Lord. Dan jika sekarang Xiaoyan membunuh Yunleng, maka keluarga Xiao dan sekte Mystic Lord akan menjadi musuh. Tetua agung bernostalgia jika dia menyaksikan keluarga Xiao berkembang sampai sekarang. Pindah dari ibu kota kekaisaran sampai ke kota Wutan. Meskipun dahulu sikapnya salah terhadap patriark, akan tetapi patriark Xiaozan bersikeras melindungi keluarga besar Xiao. Sehingga garis keturunan keluarga Xiao dapat diturunkan. Terlihat Xiaoyan yang masih bersikeras akan menyelamatkan sang ayah. Meskipun jika harganya harus menjadi musuh sekte Mystic Lord, pada akhirnya Xiaoyan akan memerintah keluarga Xiao. Dia pun berencana memindahkan keluarga Xiao dari kota Wutan. Karena hilangnya sang ayah oleh sekte Mystic Lord, dan sekte Mystic Lord memiliki kekuatan besar sehingga keluarga Xiao tidak bisa menandinginya. Jika hal tersebut menyebar, maka keluarga Xiao akan dipermalukan oleh keluarga lain. Di situ Xiaoyan tidak ingin jika semua itu terjadi. 这事传出去，岂不是要被人指着鼻子嘲笑我们梅谷郡？救援族长对抗云岚宗，缩在乌坦城，任人戳着脊梁骨唾弃。救族长，萧家可没有无辜。对，萧家并未招惹过他们。救族长！
Menurut Xiaoyan, jika di masa depan hubungan antara sekte Mystiklord dan juga keluarga Xiao akan mengerikan, maka dari itu Xiaoyan akan bersiap mengantisipasinya. Setelah itu, Xiaoyan berencana mengirim semua orang keluar dari kota Wutan secara diam-diam dan menuju ke wilayah timur kekaisaran. Lalu Xiaoyan dan pendekar Xiao lainnya pergi menuju pasar untuk merebut kembali kekuasaan milik keluarga Xiao. Para pendekar Xiao pun telah kembali. Dia melaporkan jika properti milik keluarga Xiao telah direbut kembali dari keluarga Aoba. Lalu Xiaoyan pun meminta mereka untuk segera meninggalkan kota Wutan dan bertemu di tempat pertemuan, sehingga mereka bisa bersama-sama membangun kembali keluarga Xiao di Gurun Batu. Akan tetapi Xiaoyan tidak ikut dengan mereka karena dia akan menghadapi Yunleng di sekte Mystiklord. Lanjut cerita, Xiaoyan dan Ratu Medusa sedang menuju ke sekte Mystiklord untuk menyelamatkan ayahnya. Di situ Ratu Medusa berencana akan melindungi Xiaoyan pada saat-saat kritis saja. Akan tetapi ular kecil putih milik Xiaoyan tidak setuju dengan perkataan Ratu Medusa dan menginginkan Ratu Medusa untuk terus melindungi Xiaoyan. Menurut Ratu Medusa, selama ada Yunsan maka tidak akan mudah untuk melukai Yunleng. 这算是自投罗网。 那小子，萧炎这家伙，我得去看看，这次或许有些麻烦了。 Terlihat Hai Bodong juga akan menuju ke sekte Mystiklord. Dia meminta agar ketua keluarga Miter mengutus prajurit bayangan untuk melindungi Xiaoyan. Xin berpindah di sekte Mystiklord yang sedang membahas perbuatan dari Yunleng. Menurut Yunzi, jika perjanjian 3 tahun Alanyaran sudah berakhir, akan tetapi Yunleng malah memporak-porandakan keluarga Xiao, maka tak diragukan lagi jika semua orang akan mengira kalau sekte Mystiklord berbuat curang. Dan permasalahan antara Xiaoyan dengan Mo Cheng tidak ada kaitannya dengan sekte Mystiklord sepenuhnya. Lalu ketua yang lain membela Yunleng karena perbuatannya hanya demi sekte Mystiklord memberikan pelajaran untuk keluarga Xiao agar tidak kurang ajar. Menurut Yunzi, cepat atau lambat Xiaoyan akan mengetahui identitas orang yang menyerang keluarganya. Tiba-tiba Xiaoyan muncul di sekte Mystiklord. 给我滚出来！ Para murid sekte pun terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Setelah itu Yunleng muncul di hadapan Xiaoyan. Dia pun marah pada Yunleng dan dia menginginkan sang ayah. Lalu pada saat mereka akan bertarung, tibalah Yunzi bersama Yunsan. 今日你就永远留在云岚宗吧。 林林， 宗主， Yunzi dan Xiaoyan pun terkejut satu sama lain karena mereka tidak menyangka dengan fakta yang berada di depan matanya. Lalu melihat Yunzi berada di sekte Mystiklord, dia berencana memanggil Yunzi dengan sebutan ketua sekte Yunyun. 还是叫你云岚宗宗主云韵比较好吧。嫣然口中说的萧炎，竟然会是你？ 你与萧炎相识， Ternyata mereka sebelumnya pernah bertemu di dalam gua dan melakukan mantap-mantap. Akan tetapi Xiaoyan menyembunyikan nama aslinya. Selanjutnya Yunsan akan bicara. Menurutnya sekte Mystiklord tidak mudah diprovokasi.
Meskipun Xiaoyan dilindungi oleh Ratu Medusa, akan tetapi Yunsan akan mencegah Xiaoyan untuk berbuat seenaknya. Dan alasan Xiaoyan datang ke sekte Mysticlone karena ayahnya disakiti oleh Yunleng. Akan tetapi Yunsan dengan mudahnya mengatakan jika kerusakan yang disebabkan Yunleng, dia akan menggantinya dengan uang yang sangat banyak. Sontak saja Xiaoyan marah pada Yunsan karena Yunsan hanya mengetahui tentang harta saja. 林林他差点害得我萧家被灭了满门。你想要如何补偿？ 不成， Xiaoyan sangat marah karena Yunleng melukai ayahnya begitu parah sehingga memaksa dia melarikan diri dari keluarga Xiao. Dan jika Yunleng tidak memberikan penjelasan padanya, maka dia akan memusnahkan sekte Mysticlone. Yunzi yang mendengar hal tersebut kaget dan menanyakan kebenaran pada Yunleng. Di situ Yunleng masih tetap berbohong pada Yunzi. Ketika Yunleng mengejar Xiaozan di hutan lebat gunung belakang keluarga Xiao, di situ Xiaozan menghilang dari kejaran mereka. Pada akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan 2 inti api sekaligus untuk menghancurkan sekte Mysticlone. 那便毁了这里吧。给我点时间调查清楚，如果真如云林所说， 纵然云林有错在先，云岚宗自会处置。 今日云林的老命，玉兰宗。两种异火相融，这个家伙，这家伙真的疯了！云岚宗那个白痴，怎么把他惹到这份上了？ 小远，你先冷静下来。 Terlihat Yunleng berencana menyerang Xiaoyan karena dia dengan sengaja memancing Xiaoyan untuk datang ke sekte Mysticlone. Kemudian Yunleng akan membuat keluarga Xiao menghilang sepenuhnya dari benua Douji. Dan cerita pun bersambung pada teman-teman. Jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye bye.